Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak kabar berita kalau kita buka TV dari satu channel ke channel yang lain, hampir rata-rata setiap jam menayangkan perperangan Rusia dengan Ukraina. Ini banyak hal menarik di sini. Kalau yang saya ikutin, ini Rusia ditekan, Putin melawan. Ini sedap beritanya nih. Kenapa? Putin adalah seorang presiden yang luar biasa dan orangnya serius, tidak main-main. Jadi temperamennya tinggi juga Putin, tapi dengan penuh perhitungan. Sepanjang yang kita lihat, perperangan antara Ukraina dan Rusia, latar belakangnya itu diawali sejak tahun 2008. Puncaknya di 2014. Rusia sudah mengingatkan bahwasanya Ukraina agar tidak macam-macam. Ukraina ini termasuk adalah wilayah yang cukup luas, lebih kurang 650.000 kilometer. Ya, jadi cukup besar negaranya di daerah kawasan yang dekat Rusia sana. Kemudian Ukraina ini penghasil nuklir ya. Kemudian ada pabrik kimianya di sana, Chernobyl ya, yang pernah meledak terbakar dulu itu. Jadi ini betul-betul kalau tidak dijaga ini mengancam Rusia sendiri. Kenapa? Perbatasan antara Ukraina dengan Rusia cukup dekat sekali. Jika Ukraina bergabung ke NATO, dikhawatirkan nanti ada pangkalan-pangkalan militer yang ada di Ukraina dapat mengancam Rusia itu sendiri. Jadi Putin telah mengingatkan 2008, 2014 puncaknya. Namun sepertinya Ukraina menganggap enteng pesan-pesan yang disampaikan oleh Putin. Putin termasuk presiden yang cukup lama ya, berapa generasi dia. Jadi dalam hal ini memang tak dapat dicegah lagi. Putin mengingatkan, akhirnya jatuh keputusan Putin agar segera masyarakat sipil meninggalkan daerah Ukraina, khususnya daerah-daerah tertentu. Dan Rusia pun langsung mengadakan penyerangan terhadap pusat-pusat militer. Ya, salah satu contohnya yang diserang itu lapangan terbang, kemudian stasiun TV, kemudian perkantoran-perkantoran yang betul-betul menjadi titik kekuatan di Ukraina. Dan Putin telah menjelaskan atau Rusia menjelaskan korban daripada Ukraina lebih dari 6.500 orang ya, yang korban tewas akibat pertempuran perang, termasuk sebagian ada warga sipil. Padahal Rusia sudah mengingatkan segera kosongkan wilayah itu. Ya, namun mungkin masyarakatnya lambat. Nah, kemudian Ukraina coba melawan tapi saya yakin nggak akan mampu. Rusia menyerangnya ya tidak full, dia masih tanggung, dia gantung lagi ya, tidak menyerang sekaligus. Dia hanya kasih peringatan-peringatan dan tidak mengambil sasaran warga sipil. Yang diambil adalah sasaran pangkalan-pangkalan militer atau pusat-pusat perkantoran penting lainnya. Namun ya, Presiden Ukraina terus bertahan mengadakan perlawanan-perlawanan. Namun saya yakin tak akan mampu. Karena Presiden Ukraina menganggap NATO akan berpihak kepada Ukraina. Tapi nyatanya NATO hanya bicara saja, hanya ngomong saja. Ya, bantuan nyata belum terlihat. Nah, salah satu Ukraina mengira NATO, khususnya Amerika Serikat, itu akan memberikan bantuan militer. Ternyata Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwasannya tidak akan mengirim tentaranya untuk membantu Ukraina. Demikian juga grup-grup NATO yang lain yang bergabung dalam NATO hanya bicara-bicara saja. Tetapi dengan adanya ancaman-ancaman dari NATO, maka Putin mengambil sebuah keputusan, mengeluarkan semua bom nuklirnya, disiap-siagakan, suatu waktu ada perintah khusus tinggal diluncurkan. Jadi memang luar biasa ya, Presiden Rusia ini, Putin ini, beliau mengatakan urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan. Tetapi kalau Barat menginginkan kiamat, maka Putin akan menciptakannya. Berarti sudah kita bisa bayangkan.
Lebih kurang ada 5 ribuan ya, 5 ribuan lebih bom nuklir yang sudah disiapkan Putin dan siap diluncurkan, diterbangkan ya untuk menghantam sasaran-sasaran di negara Eropa yang coba-coba menekan Rusia. Jadi sempat terjadinya penyerangan oleh Rusia terhadap negara Barat, maka Perang Dunia Ketiga tak bisa dihindarkan lagi. Kemudian Zelensky bahkan mengkritik NATO, ogah mengambil keputusan tersebut. Penolakan oleh NATO juga bersamaan dengan peringatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Mengutip berita AFP, Putin mengancam NATO soal konsekuensi dan bencana yang akan terjadi jika kekuatan itu berusaha menetapkan zona larangan terbang Ukraina. Jadi negara-negara Barat memblokade ya ekonomi. Tapi Putin tidak takut. Kalau kalian tidak mau membeli barang-barang dari kami, apakah itu energi, kemudian mungkin hasil-hasil pertanian, negara lain masih ingin memiliki. Jadi memang penghasil bahan pertambangan ya, itu untuk Ukraina dan Rusia cukup banyak. Kemudian Amerika, Jepang, Singapura, dan lain sebagainya itu berusaha memboikot hasil daripada pertambangan Rusia. Ya. Bisa dibayangkan seandainya hasil tambang ini tidak dibeli oleh negara Barat, maka siap-siap Cina akan memborongnya secara habis. Jika Cina sudah memborongnya secara habis, kita akan khawatir negara Barat kekurangan energi. Ya, tidak mungkin Amerika punya tabungan stok, gudang dan lain sebagainya cukup banyak. Tapi negara-negara lain yang selama ini membutuhkan gas, kemudian hasil tambang lainnya, ya ini akan terganggu. Ya, salah satu contoh gandum itu sudah terganggu. Ya. Kenapa? Rusia itu termasuk penghasil gandum. Ya. Jadi mengganggu perekonomian dunia. Kita merasakan kedelai harganya sudah melambung tinggi untuk Indonesia, mungkin juga negara-negara lain. Jadi ancaman NATO yang mendesak menutup langit Ukraina, alasannya penutupan akan memicu perang Rusia. Namun Ukraina menganggap alasan itu tak berdasar dan bisa menjadi cermin hipnosis lembaga tersebut bagi anggotanya sendiri. Jadi satu pihak menginginkan ditutup, satu pihak menyatakan jangan ditutup, nanti akan terganggu semuanya. Ternyata pihak Barat melarang penerbangannya menuju ke Rusia. Kemudian Rusia juga melarang penerbangan melintasi zona wilayah mereka. Ya, sudah ada coba-coba pesawat Amerika mengadakan pengintaian ke daerah Ukraina dan Rusia. Ini pihak Rusia langsung mengirimkan jet-jet tempurnya untuk mengawasi udara yang coba-coba memata-matai Rusia. Jadi ini nggak main-main lagi. Ya, banyak hal-hal yang bisa terjadi di luar perkiraan kita semua. Semua orang yang akan mati mulai hari ini akan mati juga karena Anda. Ini karena NATO katanya. Orang memang akan mati, tapi mulai hari ini akan mati juga karena NATO. Ini luar biasa. Jadi Rusia mengingatkan NATO, jangan main-main, nanti banyak korban. Sementara itu Rusia mengaku akan membalas Barat. Ini terkait sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat dan sekutunya akibat serangan Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari yang lalu. Bukan hanya mengancam respon, Rusia juga menyebut Amerika Serikat dan sekutunya bandit ekonomi. Ini diutarakan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov hari Sabtu yang lalu. Seperti yang kita ketahui atau kita pahami, harus ada respon yang sesuai terhadap para bandit-bandit ekonomi. Nah, jadi Putin menyatakan negara Barat itu adalah bandit-bandit ekonomi yang ingin menguasai dunia. Jadi Putin tidak menginginkan seperti itu. Ini tidak akan berarti Rusia terisolasi. Ya, jadi Putin tidak takut dia terisolasi. Dunia itu terlalu besar bagi Eropa dan Amerika untuk mengisolasi sebuah negara. Saat ini Amerika sedang membicarakan di parlemen tentang minyak mentah dari Rusia. Sanksi ini sekarang sedang digodok di parlemen AS. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Kita lihat saja nanti. Kemudian lagi kalau kita lihat antara Ukraina dengan Rusia, perbandingan pesawat-pesawat tempur ya yang ada di Ukraina dan di Rusia. Jadi pertahanan udaranya.
Kalau kita berbicara Rusia, ya, Rusia memiliki helikopter 1.543 unit. Ini helikopter canggih. Sedangkan Ukraina hanya memiliki 112 unit helikopter. Pesawat tempur ada 77 unit. Ya, sedangkan di Ukraina hanya 69 unit. Pesawat serang ya ada 739 unit yang telah dilengkapi roket hulu ledak. Sedangkan pesawat yang di Ukraina hanya ada 29 unit. Pesawat latih untuk Rusia ada 552 unit. Sedangkan pesawat latih untuk Ukraina hanya 71. Pesawat transportasi ada 445 unit yang dimiliki Rusia. Sedangkan Ukraina hanya memiliki 32 unit. Pesawat misi khusus ada 132 unit. Nah, sedangkan Ukraina hanya memiliki 5 unit. Pengisi bahan bakar untuk mengisi pesawat-pesawat yang ada di udara ini dimiliki 20 unit. Ya, pesawat tangki yang siap membawa bahan bakar yang bisa diisi di udara. Ada 20 unit. Sedangkan untuk Ukraina mereka tidak memiliki. Jadi bayangkan ya, kekuatan tentara Rusia di udara. Belum lagi akhir-akhir ini Rusia memperbarui persenjataan teknologi modern dalam komposisi yang lebih signifikan. Contohnya, pesawat tempur tipe Su-27 dimiliki Rusia sebanyak 350 unit. Termasuknya ada yang lebih versi baru, yakni Su-27SM. Dan yang terkini Sukhoi ya, yang terkini Sukhoi Su-35 Flanker E. Pesawat-pesawat ini adalah pesawat-pesawat anti radar. Jadi begitu terbang di udara, mereka ini tidak terlacak oleh radar. Jadi bisa kita bayangkan, jet-jet tempur Su Rusia ini memiliki sistem radar udara ke udara yang baru dan bertenaga super avionik mutakhir dan persenjataan udara ke udara yang sepenuhnya sangat modern, yang terbaru saat ini, yang lagi dilirik oleh negara-negara lain. Jadi bisa dibayangkan ya, kekuatan daripada Rusia. Kalau betul-betul Rusia serius untuk melakukan penyerangan terhadap Ukraina, hanya butuh waktu beberapa hari saja. Tapi Rusia masih memikirkan banyak warga sipil yang ada di sana. Kemudian Putin sudah mengingatkan lebih kurang 1 juta warga Ukraina persiapan untuk keluar dari Ukraina. Kenapa? Putin akan mengadakan penyerangan yang lebih fatal lagi. Namun, sampai saat ini Putin mengingatkan untuk gencatan senjata. Itu sudah dilakukan. Hanya berlangsung 1 jam. 1 jam kembali lagi terjadi penyerangan-penyerangan. Jadi kita berharap negara-negara yang ada di luar ya, yang ada di luar daerah pertempuran, dihimbau sajalah agar Ukraina tidak meneruskan pertempuran ini, kemudian Rusia, Putin menghentikan penyerangan. Kenapa? Jika ini dibiarkan, perekonomian dunia akan betul-betul dapat dirasakan. Tidak hanya dari segi pertanian, tidak aja dari segi sumber energi, tetapi perekonomian dari segi perbankan juga terganggu. Dari segi penerbangan juga terganggu. Inilah yang diharapkan dari pertempuran ini, jangan pancing Putin. Rusia ditekan, Putin akan melawan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.